Oke, saya tahu memang donasi itu bukan solusi. Saya tahu, sama seperti boykot juga bukan solusi. Sama juga dengan aksi bela Palestina juga bukan solusi. Sama juga dengan seperti julid fisabilillah itu juga bukan solusi. Memang gitu loh. Solusinya apa? Ya mereka harus lepas dari penjajah, gitu. Harus lepas dari penjajah dengan cara apa? Melawan balik mungkin, ya kan? Dengan jihad fisabilillah mungkin, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang bilang donasi bukan solusi, itu hanya solusi temporari aja, buat sementara aja. Itu ibarat kata kayak misalkan kita itu ada teman kita dipukulin oleh preman. Habis itu kita kasih obat-obatan, kita kasih makan sampai dia sembuh. Habis itu kita biarkan aja. Terus dia jalan lagi dipukulin sama preman lagi. Oh, kita datang lagi kirim obat-obatan lagi sampai dia sembuh. Dipukulin sama preman lagi. Memang gitu kan? Ya memang. Tapi apakah kita sekarang bisa mukulin premannya? Kita punya daya kuasa apa untuk mukulin preman kayak gitu? Nggak ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Pamungkas di channel saya. Alhamdulillah teman-teman, kali ini saya mau membahas sesuatu hal yang menjadi keresahan kita semua, yaitu tentang Palestina, khususnya Gaza. Teman-teman nyadar nggak sekarang tanggal berapa? Ya, sekarang tanggal 7 Oktober. Tepat di mana genosida di bumi Gaza berlangsung. Udah 1 tahun loh teman-teman, bayangin. Hidup di tengah reruntuhan kayak gitu, 80% ekonominya lumpuh. Mereka juga mau kerja di mana juga bingung. Gimana caranya untuk menghasilkan uang kan kayak gitu. Dan udah banyak banget orang-orang meninggal, menjadi syahid, dan bahkan anak-anak terkubur di reruntuhan kayak gitu, hidup-hidup lagi, ya Allah. Terus apa yang kita lakuin ya kan? Pasti teman-teman juga resah. Sebagai seorang desainer, pasti kita tahulah ada beberapa platform-platform yang masih berafiliasi dengan Israel ya, Israel. Masih banyak juga perusahaan-perusahaan IT gede raksasa yang juga masih berafiliasi dengan mereka. Sebut aja yang nggak usah main-main sekarang, Google aja. Siapa sekarang yang bisa hidup tanpa Google, ya kan? Mungkin orang-orang di pelosok sana, tapi Google sebesar itu pun juga mereka mendukung mereka, gitu. Bahkan istilahnya mereka sedang membuat teknologi segala macam yang mendukung Zionis gitu. Tapi apakah kemudian dengan itu kita meninggalkan itu semua? Bahkan kayak Facebook, Meta dan lain sebagainya ya kan. Jadi ada satu sudut pandang yang saya dapat bahwa boykot itu memang bukan solusi gitu. Boykot itu bukan solusi, dan kalau pada akhirnya kita justru meninggalkan itu semua dan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain untuk mensupport Palestina, support Gaza. Akhirnya malah justru itu menjadi bumerang ke kita. Sama seperti halnya pejuang HMS saat mereka menemukan senjata tergeletak di jalan, terus dia ambil dan kemudian senjata itu dipakai sama pejuang dan untuk membalas mereka kayak gitu dengan senjatanya mereka sendiri seperti itu. Tapi ini kemudian tidak serta-merta saya membenarkan boykot. Boykotlah selama kita mampu, sebisanya. Tapi kalau memang belum mampu sampai ke taraf level di mana kita memang sudah terbiasa sehari-hari hidup dengan produk-produk tersebut, ya mau gimana lagi gitu kan. Pakailah itu untuk balas melawan mereka gitu. Kalau mau bilang, wah nggak fair nih, boykot kok setengah-setengah gitu. Harusnya total dong. Google tuh, Facebook, Instagram, bahkan Apple sekalian gitu ya kan, Windows ya kan, Microsoft, nggak usah pakai produknya gitu. Tapi kalau misalkan kita kayak gitu, kita jadi nggak bisa berdaya apa-apa gitu. Terus keresahan-keresahan itu sudah dijawab ya kan dengan kita memboikot produk-produk yang memang terafiliasi ya kan. Terus kemudian apalagi nih yang bisa kita lakuin buat dukung saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Selama 1 tahun loh teman-teman, 1 tahun bayangin. Itu baru genosidanya, belum 70-an tahun lebih penjajahan mereka yang udah berlangsung berlama-lama di bumi Palestina. Ya kan? Alhamdulillah saya pernah sempat mengunjungi Baitul Maqdis, masuk ke kawasan Masjidil Aqsa, yang di situ ada Qubatul Sakhra, Dome of the Rock ya. Dome of the Rock itu adalah kubah emas, kalau orang Indonesia manggilnya kubah emas, Masjid Kubah Emas, di mana di dalamnya di situ ada batu pijakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau
Isra Mi'raj menuju ke Sidratul Muntaha gitu. Alhamdulillah saya pernah sampai sana terus melihat betapa Masjidil Aqsa ini udah sangat memprihatinkan kondisinya teman-teman. Kenapa kok saya bilang gitu? Ini bukan soal fisiknya Masjidil Aqsa ya. Alhamdulillah Masjidil Aqsa-nya masih terjaga. Tapi yang bikin saya miris adalah masjid tersebut dijagain sama tentara-tentara Zionis di setiap pintu-pintunya masuk. Jadi seakan-akan saat kita masuk ke kawasan Masjidil Aqsa itu, terutama di bagian dalam masjidnya itu tuh udah kayak masuk penjara gitu. Ada mereka berjaga dengan senjatanya, dan yang paling menyedihkan teman-teman, saat mau masuk untuk sholat subuh, itu yang membukakan pintu bukan takmir, bukan marbot, tapi tentara itu. Jadi mereka tuh kayak seolah-olah ini loh, ini masjid ini aku yang berkuasa, kayak gitu. Dan itu memang benar terjadi teman-teman. Bahkan guide saya waktu itu orang Palestina, dia itu mau sholat Id, ya waktu itu kan sholat Idul Adha ya, dia tuh sampai nggak bisa, padahal dia orang Palestina asli, dia orang dari Hebron atau Al-Khalil ya, kalau dari nama Islaminya gitu. Dia itu sampai ada jam-jam kunjungannya tersendiri. Jadi kalau untuk yang di daerah sini jam segini sampai jam segini, daerah ini jam segini jam segini, sehingga itu membuat para pemuda-pemuda Palestina di sana itu malas untuk sholat ke Masjidil Aqsa. Karena apa? Susah dipersulit gitu loh. Akhirnya orang tua aja yang sana gitu. Ya kalaupun orang tua dan ya sekitar dewasa lah ya. Kalau anak-anak muda itu jarang karena dipersulit sama mereka. Jadi saat saya sholat berangkat subuh itu tuh kondisinya benar-benar jauh berbeda sama yang namanya sholat di Mekah atau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Wah itu kan kita tahu ya semuanya kemeruyuk gitu. Jadi benar-benar kelihatan banget vibes-nya orang-orang yang mau sholat itu tuh saat saya berjalan mau sholat subuh itu sepi banget, sepi, benar-benar, aduh ya Allah, orangnya nggak ada orang, cuman mungkin saya dan pengunjung lain jamaah yang dari wisatawan ya. Kayak gitu. Gitu. Itu miris banget. Padahal kita tahu Masjidil Aqsa itu adalah masjid ketiga yang sebisa mungkin kita kunjungi setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kayak gitu. Jadi kita harus bersusah-susah untuk bisa ke sana, untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi sendiri pun juga beliau itu menurut riwayat ya, beliau itu suka untuk sholat saat di menghadap Ka'bah itu yang satu garis sama Masjidil Aqsa, karena dulu kan Masjidil Aqsa menjadi kiblat dan kemudian beralih kiblatnya ke Ka'bah kayak gitu. Tapi berdasarkan sebuah riwayat, Nabi itu mempunyai posisi favorit, dia itu sholatnya itu yang segaris sama Masjidil Aqsa. Jadi begitu beliau itu benar-benar benar-benar merindukan juga Masjidil Aqsa gitu. Walaupun zaman Nabi dulu belum ada bangunan-bangunan seperti itu ya, itu kan dibangun setelah dibebaskan oleh sahabat-sahabat Nabi dan setelahnya kayak gitu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah gini, teman-teman. Baitul Maqdis itu juga kewajiban kita sebagai umat muslim untuk membelanya, untuk terus berikhtiar bagaimana cara kita turut serta dalam perjuangan dalam membebaskannya. Mungkin kayaknya terkesan retoris banget ya. Loh emang bisa? Kita di Indonesia di sini, terus sedangkan sana Baitul Maqdis jauh-jauh di sana, kita juga nggak bisa apa-apa, kita juga bukan militer, kita bukan siapa-siapa gitu. Emang bisa kayak gitu? Nah itu memang pertanyaannya memang nggak keliru, itu memang benar sih. Pada akhirnya ya apa yang bisa kita lakukan gitu? Ya sebisa mungkin apa yang bisa kita perbuat sekecil apapun itu. Semampunya aja lah. Kalau teman-teman sebagai desainer grafis, ya bikinlah konten-konten tentang Baitul Maqdis, sering nge-share tentang Baitul Maqdis, tentang pentingnya Masjidil Aqsa untuk umat muslim, seperti itu gitu. Nah, kembali lagi ke 7 Oktober. Teman-teman tahu nggak 7 Oktober itu terjadinya
karena apa sih, event apa sih kok bisa kemudian terjadi peperangan dan genosida sebesar ini gitu. Karena tanggal 7 Oktober itu kan terjadi badai Al-Aqsa ya, Taufan Al-Aqsa. Menurut salah satu sumber berita yang saya baca, di tanggal 7 itu orang-orang Yahudi itu mereka udah bersiap-siap untuk mengadakan sebuah acara. Mereka mau meniupkan trompet, dan saat trompet itu ditiupkan itu pertanda bahwa Masjidil Aqsa mereka kuasai gitu. Kenapa Hamas menyerang? Yahudi punya itu rangkaian hari raya mereka 13 hari. Mereka lakukannya di Masjidil Aqsa. Yang pertama hari raya Nafkhul Buk namanya, niup trompet. Niup trompet yang berasal dari tanduk. Itu pertanda dia udah kuasai wilayah. Bahwa Masjidil Aqsa adalah sudah dikuasai sama dia. Yang harus dia lakukan penghancurannya dan pembangunan Kuil Sulaiman 4 bulan ke depan dari sekarang. Dia ada lagi hari raya namanya hari raya Kurban Nabati selama 5 hari. Itu umat Islam marahnya bukan main. Hati-hati, jaga kehormatan Masjidil Aqsa. Jaga itu kehormatan kesucian umat Islam. Diakhiri dengan tanggal 8 pemotongan kurban hewan. Tanggal 7 dia serang duluan dalam. Makanya namanya Tufanul Aqsa. Perang ini adalah badai Aqsa yang akan membersihkan perbuatan-perbuatan syirik dan najis-najis Yahudi di dalam Masjidil Aqsa. Dan tentu saja para pejuang-pejuang HMS itu nggak terima gitu. Mereka nggak terima. Dan mereka melakukan penyerangan itu juga sudah direncana gitu loh. Karena jelas banget mereka itu kebobolan ya kan. Begitu kebobolan dan akhirnya mereka menyerang dengan habis-habisan. Mereka balas dendamnya dengan habis-habisan. Padahal itu sebenarnya hanya sebagai peringatan bahwa jangan main-main sama Masjidil Aqsa gitu. Kalian nggak berhak mengambil alih Masjidil Aqsa seperti itu. Tapi kenyataannya gimana? Udah Gaza diporak-porandakan kayak gitu, hancur lebur ya kan. Tapi mana negara-negara Muslim yang lain? Mereka masih lebih mementingkan mikirin negaranya masing-masing, ya kan? Ya oke lah, mereka ngirim-ngirim apa ya istilahnya bantuan lah dan lain sebagainya gitu. Tapi ya mbok tolong soal diplomasinya, soal apa ya suara mereka di internasional dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada negara Muslim yang bahkan melarang menyuarakan soal Palestina di negaranya. Itu kan miris ya gitu. Mereka saudara seakidah kita gitu. Kenapa kok mereka setega itu kan? Ya enggak. Dan ini yang membuat kita sebagai sesama Muslim yang satu saudara, satu ikatan akidah ya. Kita sesama Muslim, sama Tuhannya sama, nabinya sama, syahadatnya juga sama, nggak perlu mikirin aliran-aliran apa segala macam kan kayak gitu. Terus apa yang harus kita perbuat teman-teman? Oke, tadi kalau teman-teman sebagai desainer bisa bikin desain-desain konten-konten terkait Baitul Maqdis, menyuarakannya dan lain sebagainya, memberikan edukasi bahwa Baitul Maqdis ini penting bagi umat Muslim, dan boikot juga ya kan. Terus kemudian share-share terus menyuarakan tentang Palestina, tentang Gaza ya kan. Dan terakhir yang pasti teman-teman tahu yang sudah biasa di mana-mana dilakukan adalah donasi. Saya di sini mau cerita teman-teman. Tepat sebulan, kira-kira sebulan ini. Sebulan yang lalu saya ketemu sama seorang dari Gaza namanya Brother Ahmed. Dia di sosial medianya baik di Facebook, Instagram sama TikTok beliau tuh aktif banget untuk mau nyebar-nyebarkan makanan ke anak-anak kecil Gaza kayak gitu. Terus alhamdulillah kami terus kemudian bisa kontakkan lewat WhatsApp, dan kemudian saya coba untuk mengirimkan donasi, dan saya tanya beliau kira-kira menerima PayPal nggak untuk donasinya. Dia bilang bisa. Wah, Masya Allah banget. Saya merasa ini nih kayak apa ya, rezeki banget gitu loh bagi saya ya, maksudnya rezeki banget karena apa? Bisa mengirimkan uang langsung gitu ke orang Gaza di sana dan bisa dicairkan kayak gitu, dan dicairkannya lewat Bank of Palestine atau Money Changer. Saya coba kirim, saya kirim di sana langsung nerima dan bisa dibelikan minum atau air bersih dan juga roti, dan itu sangat mahal teman-teman. Untuk minum aja, untuk satu truk tangki itu seharga $150. Itu kalau dikurskan mungkin sekitar 2,5 jutaan, antara 2 sampai 2,5 juta gitu.
Itu untuk minum doang ya, untuk air bersih aja. Belum rotinya. Mereka juga bikin roti untuk makanan sehari-hari. Dan roti-roti gepeng-gepeng itu yang besar, yang lebar-lebar itu. Tapi kan itu nggak ada bumbunya, nggak ada hambar kan itu rasanya gitu. Itu makanan mereka sehari-hari gitu. Dan itu mereka betul-betul bahagia banget saat mereka nerima, dibagi-bagiin segala macam. Dan yang bikin saya makin merinding, teman-teman. Si Brother Ahmed ini, dia tahu cara mengucapkan terima kasih, yaitu dengan menuliskan nama kita, nama donaturnya, di kertas, dan kemudian didoakan sama anak-anak Gaza, bayangin. Anak-anak Gaza, mereka sedang dianiaya dan lain sebagainya ya, dengan segala keterbatasan mereka, tapi mereka masih bahagia, masih ceria, masih bisa kayak gitu, bisa mengucapkan terima kasih kayak gitu. Wah, itu ya Allah, itu begitu saya pertama ngelihat videonya tuh langsung saya ya mewek lah ya kayak gitu, teman-teman. Brother Indonesia. Thank you my brother. Thank you my brothers in Indonesia to support water and bread and food, and thank you my brother. Kayak gitu, teman-teman. Dan kebutuhannya tuh mereka untuk mencakup ratusan orang di kamp pengungsiannya itu. Nggak cuma anak-anak ya, tapi orang tuanya juga banyak di situ. Ratusan anak, beneran ratusan anak. Saya sendiri kalau ngelihat Brother Ahmed ini bagi-bagikan makanan, jus, terus air gitu, ya Allah, Masya Allah, banyak banget orang-orangnya kayak gitu. Dan setelah saya merasakan merindingnya, lihat nama saya ada di situ, itu sorry ya, ini disclaimer, ini bukan perkara ria, bukan, sama sekali bukan. Ini perkara bagaimana wujud kontribusi kita itu benar-benar bisa menjadi bukti nyampe di sana. Mungkin teman-teman pernah ya donasi ke yayasan-yayasan yang mungkin sudah terkenal ya, yayasan-yayasan yang udah resmi dan lain sebagainya gitu. Tapi ya kalau teman-teman donasi ke situ, ya udah langsung donasi dan hilang tak berbekas tanda kutip ya. Walaupun mereka sendiri pun juga masih ada laporan-laporan dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu itu donasinya nyampainya seperti apa, dalam bentuk apa, dan kemudian menyalurkannya kapan, terus kena potong berapa dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Dan ternyata itu menjadi keresahan banyak teman-teman. Yang mana kita tahu ada satu lembaga filantropi yang paling besar di Indonesia yang sempat kemarin ditutup ya, dikarenakan ada hal-hal seperti itu. Sehingga banyak yang kemudian skeptis, mereka sendiri itu merasa udah pesimis, emang nyampe ya gitu. Apalagi kemarin sempat banyak desas-desus, banyak orang-orang yang kemudian menggunakan embel-embel sumbangan donasi ke Palestina, tapi ternyata potongannya sangat gede, sampai 20% kayak gitu. Dan banyak juga berita yang memberitahu bahwa pembelian barang-barang atau obat-obatan atau kebutuhan pokok itu tuh macet di perbatasan, nggak bisa masuk kayak gitu. Ya kan? Itu kapal yang dikirim oleh Indonesia yang dulu benar-benar digembar-gemborkan ya kan. Para influencer juga pada istilahnya video-video dan lain sebagainya kayak gitu. Kita belum tahu kan beritanya di sana nyampe atau enggaknya dan lain sebagainya kan kayak gitu. Bukan, mohon maaf, kirim kapal laut rumah sakit, nggak nyampe Gaza, nyampe cuma Mesir, itu berapa hari harus balik lagi, itu juga nggak sempat merawat satu pasien Gaza pun saat itu. Kita nggak mau Gaza ini hanya dijadikan sebagai alat untuk menarik simpati masyarakat, enggak, kita mau seriusan di sini. Nah, makanya ini menjadi solusi. Saya sama teman-teman yang lain dan juga Brother Ahmed menginisiasi sebuah gerakan namanya Direct Donation for Gaza. Ya. Jadi Direct Donation for Gaza ini unik karena apa? Pertama, tidak dikelola oleh yayasan. Ini dikelola oleh seorang personal aja yang independen, ibaratnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini tidak ada potongan sama sekali. Dan bahkan dalam pengiriman donasinya itu ada fee-nya, fee PayPal, dan itu kami yang tanggung, gitu. Kami yang tanggung. Dan fee-nya itu bisa sampai 6% teman-teman dalam sekali kirim. Jadi kalau misalkan ngirimnya itu $100, ya bisa kenanya $6. Kalau ngirimnya $1.000, ya bisa kena $60 gitu. Untuk fee-nya aja kayak gitu.
Tapi ya mau gimana lagi, memang ini cara yang paling cepat untuk bisa biar nyampe di sana dan mereka bisa mencairkan uangnya dan untuk bisa beli segala macam gitu. Terus yang ketiga, kelebihan lainnya adalah nama-nama donatur bisa dituliskan oleh mereka dan kemudian divideokan, dan itu bisa menjadi hadiah bagi para donatur. Jadi nggak hanya sekedar tertulis di website, kalau yang kita tahu ya, udah donasi terus namanya terpampang di website yayasan tersebut. Tapi ini enggak. Ini dari orang Gazanya langsung nulis nama teman-teman gitu. Itu yang wah ya Allah, banyak teman-teman saya yang kemudian saat berdonasi itu merasa merinding, terharu sampai nangis dan sebagainya karena bisa merasakan mewakilkan ya namanya itu ada di situ. Dan itu nggak harus banyak-banyak juga gitu loh. Nggak ada batasannya, mau berapa, mau 10.000, 20.000, 50.000, dan semampunya aja, sesanggupnya teman-teman. Karena sedekah itu kan sebenarnya bukan dilihat dari seberapa besarnya, tapi seberapa pengorbanan yang kita bisa untuk bersedekahnya itu. Dan kalau saya bilang ini kita memberikan hadiah ya. Karena hadiah itu kan untuk orang yang terbaik, yang kita muliakan. Dan kita tahu saudara-saudara kita di Gaza itu mereka benar-benar mempunyai mental yang kuat ya, yang mereka terus bertahan di tengah kesulitan kondisi mereka seperti itu, tapi mereka tetap mempertahankan tanah mereka loh, bayangin, tetap mempertahankan situ dan nggak mau pergi, mending mati daripada pergi kayak gitu. Masya Allah kan, kayak gitu. Karena memang ya tujuannya tuh sebenarnya para Zionis itu untuk ngeluarin mereka semua kan kayak gitu, sehingga kemudian lahannya bisa dipakai oleh mereka, dijajah dan dibangun lagi menjadi kota yang baru kayak gitu. Tapi selama mereka bertahan di situ nggak akan mungkin kayak gitu. Yang alhamdulillah ya sekarang mulai tuh negara-negara Muslim yang lain udah mulai memberikan reaksi, ya kan. Baru aja kemarin juga ada serangan dari misil dari Iran ya untuk membombardir Tel Aviv, tapi belum tahu korbannya berapa dan lain sebagainya. Nah harusnya kayak gitu loh. Kita nih sebagai negara Muslim, banyak banget negara Muslim kok ya diem aja gitu ngelihat saudara-saudara kita kayak gitu ya kan. Oke, kembali lagi ke gerakan Direct Donation for Gaza. Alhamdulillah teman-teman, ini saya anggap benar-benar menjadi sebuah anugerah bagi kami ya dalam menggerakkan ini, karena apa? Banyak banget teman-teman yang kemudian mereka terus tertarik untuk ikut gabung. Terus caranya gabung gimana? Cukup klik aja di link di bawah ini ya kan. Bisa ada di kolom deskripsi juga. Saya bikin shorten linknya ya. Jadi bit.ly/Gaza needs your help gitu. Dan misalkan klik situ nanti bisa gabung ke WhatsApp group dan bisa mendapatkan video-video update tentang bagaimana kondisi mereka di sana, sehari-harinya seperti apa, saat mereka minum itu pembagian airnya seperti apa, dan saat kemudian pembagian rotinya kayak apa, terus pas saat anak-anak lagi pada ngaji itu kayak gimana, terus saat lagi hujan itu airnya bocor ke tenda-tendanya itu gimana, kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar merasa dekat. Bahkan saya berkesempatan untuk video call, saya video call langsung sama Brother Ahmed dan ditunjukkan anak-anak Gaza. Ya Allah, itu benar-benar apa yang membuat saya sampai ya mewek-mewek lah, terharu. Videonya teman-teman bisa ikut lihat juga. Ini menjadi salah satu bukti ya, sebagai salah bukti bahwa ini beneran kayak gitu, dan teman-teman bisa ikut merasakan gimana perasaannya di saat melihat video ini. Mereka manggil-manggil nama saya. You listen the children. You say, my name are you? You listen, my brother? Yeah. Masya Allah, you make me crying, brother. Ya Allah. Ya Allah, ya Masya Allah. Insya Allah.
video and send the group. It's okay, my brother? Okay, brother. Okay. Okay. I let you go. Okay, take care, brother. Video and send on the group. Okay, brother. Masya Allah. Masya Allah. Itu belum video lagi, satu lagi. Doa dari seorang ibu-ibu dari Gaza yang mengirimkan doa benar-benar tulus. Dan wah ya Allah, saya nggak kuat juga ngelihatnya, teman-teman. Dan ini doa ini sebenarnya nggak hanya buat saya, tapi juga buat para semua orang-orang yang terlibat di dalam gerakan ini, dan juga teman-teman yang di Indonesia yang memikirkan rakyat Gaza seperti apa, kondisi mereka seperti apa, dan mau terus berjuang untuk ikut membantu rakyat Palestina, rakyat Gaza ya. Ini videonya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا أخونا آريو، إحنا دائما بندعي لكم الله يعطيكم الصحة، يبارك فيكم ويبارك في حسناتكم ويكثر من أفعالكم الخيرية، لأن والله أنتم أمجدتونا وأحيتونا يا نيال من أحيا أرواح الناس اللي منتفعة من وراكم، اللي بتبعتوا لنا إياه. والله ينولكم الجنة من أوسع أبوابها، وربنا ما يضركم ولا يضر أطفالكم ولا يضر نسائكم، وربنا دائما يعطيكم الخير ويزود خيركم ويعطيكم الصحة، ويا رب دائما تكونوا بخير ودائما تطلعوا لنا. والله أطفالنا مبسوطين، ودائما احنا بنقعد معهم ونقول لهم ادعوا للأخ آريو في أندونيسيا ربنا يعطيه الصحة، لأنه أنتم أشياء بسيطة بترفع معنويات أطفال. بيقولوا ها في ناس بتطلع لنا، في ناس احنا لازم ندعي لها. كل الناس هيك إن شاء الله، كل أهل أندونيسيا يكونوا بخير، بألف ألف خير. بارك الله فيكم في حسناتكم في خيركم، ربنا دائما يزيدكم خير، دائما ضلكم تطلعونا تبعتوا لنا وتزودوا لنا الخير اللي بتبعتوا لنا اياه. السلام عليكم. Mewek lagi nih, astagfirullah. Ya Allah. Video terakhir yang mau saya tunjukin tentang gimana anak-anak Gaza barusan selesai ngaji, cuman beralaskan tanah doang. Dan ini semacam kayak ustazahnya ya, dia terus kemudian bilang terima kasih dan memohon untuk bantuan supaya ada lahan untuk bisa dibikin musola dan juga untuk mushaf ya. Ini videonya. عليكم بنحكي لأهل أندونيسيا الكرام، إحنا بنتمنى دائما تساعدونا، بدنا إحنا عاوزين هالمصلى، عاوزين دائما تدخلوا الفرحة والبهجة على الأطفال، تقدموا لهم وجبات دائما، والماء سقي الماء هذه أهم شيء عندنا، إحنا فعلا ما في عندنا ماء. وكمان بدنا نعمل بزيادة لهذا المدرسة ندعمها، لأنهم بدهم الأولاد كتيبات، بدهم مصاحف، هذا إشي مش موجود عندنا. فأنا بتمنى إنكم تدعمونا في كل اللي أنا طلبته منكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإن شاء الله دائما تستمروا بهذه المساعدة أهل غزة. وشكرا لأهل أندونيسيا بالذات. Ya, kayak gitu teman. Jadi di sini saya pengen ngajak teman-teman untuk merasakan gimana kedekatannya itu. Bener-bener kita ini kayak, ya Allah, bener-bener kayak nggak kepisah jarak gitu loh. Karena satu grup, ya kan, terus dapat update-update-nya. Bahkan kemarin sempat saya dapat tadi malam saat misil-misil Iran itu menyerang Tel Aviv itu, saya dapat videonya gitu. Dapat videonya yang dikirim di grup kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang merasa peduli, merasa care ya kan, dan apa ya, ingin terus membantu, nggak apa-apa, join aja dulu, nggak apa-apa, join aja ke grup WhatsApp-nya. Nggak perlu terus harus donasi kok, beneran. Yang penting teman-teman punya rasa kepedulian, mau punya rasa empati ya terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Join aja dulu, ngelihat bagaimana aktivitas mereka dan lain sebagainya, dan kemudian bantu sebarkan link ini, bantu sebarkan ada pergerakan ini dengan cara donasi langsung lewat PayPal kayak gitu. Oke, saya tahu memang donasi itu bukan solusi. Saya tahu, sama seperti boykot juga bukan solusi. Sama juga dengan aksi bela Palestina juga bukan solusi. Sama juga dengan seperti
Apalagi julid fisabilillah itu juga bukan solusi. Memang gitu loh. Solusinya apa? Ya mereka harus lepas dari penjajah, kayak gitu. Harus lepas dari penjajah dengan cara apa? Melawan balik mungkin, ya kan? Dengan jihad fisabilillah mungkin, kayak gitu loh. Itu memang bukan solusi ya donasi ini. Tapi teman-teman ingat bahwa kita memimpikan, ya kan? Kita memimpikan negara-negara Muslim semua kita bersatu menjadi satu tubuh yang kemudian bangkit melawan para penjajah Zionis. Kita menunggukan waktu itu kapan datangnya gitu. Kita menunggu tuh saat tiba itu kapan gitu loh. Tapi kita nggak tahu apa tibanya tuh kapan. Islam bisa bangkit lagi itu kapan ya kan? Tahun berapa juga loh. Dan kita mau nungguin mereka rakyat Gaza sampai tahun berapa itu ya kan? Akhirnya mereka bisa terbebaskan. Selama mereka nungguin itu, selama mereka nungguin sampai mereka dibebasin, mereka mau makan dari mana, minum dari mana, bahkan mandi aja susah gitu loh. Bahkan untuk sampo, sabun aja itu sangat mahal sekali gitu loh. Oke, buat teman-teman yang bilang donasi bukan solusi, itu hanya solusi temporari aja, buat sementara aja. Itu ibarat kata kayak misalkan kita itu ada teman kita dipukulin oleh preman. Habis itu kita kasih obat-obatan, kita kasih makan sampai dia sembuh. Habis itu kita biarkan aja. Terus dia jalan lagi dipukulin sama preman lagi. Oh kita datang lagi kirim obat-obatan lagi sampai dia sembuh. Dipukulin sama preman lagi. Memang gitu kan? Ya memang. Tapi apakah kita sekarang bisa mukulin premannya? Kita punya daya kuasa apa untuk mukulin preman kayak gitu? Nggak ada kan? Gitu. Makanya supaya teman-teman tidak terlalu merasa bersalah ibaratnya seperti itu. Bantulah dengan donasi langsung ke Gaza dan teman-teman akan merasakan bagaimana kedekatannya teman-teman dengan rakyat Gaza di sana, terutama dengan Brother Ahmed yang menjadi penggerak di sana, yang kemudian teman-teman bisa tahu kondisi realnya di sana seperti apa dan bisa ikut berjuang untuk menyebarkan orang-orang yang biar mereka tuh tahu bahwa ada pergerakan ini dan ikut membantu rakyat Gaza kayak gitu. Sebagai hadiah kita yang terbaik buat mereka di 1 tahun terjadinya genosida ini. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.